Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Insanul Abi RB dengan NIM 22109320488. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait tugas besar mata kuliah Sistem Dinamis yang diampu oleh dosen saya yaitu Profesor Dr. Rika Ampu Hadiguna dan Dr. Dina Rahmayanti STMN, dengan judul jurnal yang saya ambil adalah Analisis Peningkatan Profit pada UMKM Jus Kairos dengan menggunakan sistem dinamik. Adapun di sini juga saya sudah melampirkan identitas dari jurnal saya, yaitu jurnal yang sudah diterbitkan pada tahun 2025. Melatar belakangi kasus pada jurnal ini yaitu terkait dengan pengelolaan persediaan buah yang merupakan tantangan utama karena sifatnya yang mudah rusak dan sangat bergantung pada keseimbangan antara pasokan, permintaan, dan penjualan. Adapun ketidaktepatan dalam pengendalian stok ini dapat menyebabkan kerugian dari segi apapun, baik itu dari segi persediaan maupun kekurangan stok yang menghambat penjualan. Selain itu, profit usaha dipengaruhi juga oleh interaksi berbagai faktor seperti pendapatan, harga jual, biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya operasional. Kompleksitas hubungan antara variabel ini membuat analisis konvensional ini kurang memadai sehingga diperlukan solusi menggunakan sistem dinamis dengan penyusunan causal loop diagram dan stock and flow pada software Vensim yang memungkinkan pemetaan struktur sistem secara menyeluruh sehingga perilaku stok, permintaan, dan profit dianalisis dilakukan secara dinamis. Dengan demikian, model ini penting untuk meningkatkan efektivitas pengendalian persediaan serta mendukung pengambilan keputusan yang lebih akurat dalam pengelolaan usaha berbasis produk buah. Selanjutnya di sini ada 4 rumusan masalah yang dapat diambil berdasarkan latar belakang tersebut, yaitu yang pertama, bagaimana hubungan dinamis antara stok buah, tingkat penjualan, permintaan, dan pasokan pemasok dalam sistem persediaan buah. Dan yang kedua, bagaimana faktor-faktor biaya yang dimana meliputi biaya produksi, biaya tenaga kerja, biaya operasional mempengaruhi profit usaha berdasarkan profit penjualan dan pendapatan. Dan yang ketiga, bagaimana sistem persediaan dan profit usaha dalam jangka waktu tertentu ketika terjadi perubahan pada permintaan, harga jual, atau biaya bahan baku. Dan yang terakhir, bagaimana model sistem dinamis ini dapat digunakan untuk membantu pelaku usaha menentukan strategi optimum untuk mengurangi risiko kehabisan stok atau yang disebut juga stock out dan kelebihan stok atau overstock. Selanjutnya di sini saya menggambarkan kembali causal loop diagram yang menggunakan software Vensim, di mana di sini melalui causal loop diagram ini kita akan melihat keterikatan antara berbagai variabel. Di mana di sini ada beberapa variabel yang sudah dituliskan dan ada beberapa variabel nantinya akan menjadi stok atau level pada stock and flow diagram. Contohnya di sini adalah profit, di mana profit ini tuh dipengaruhi oleh pendapatan, yang mana pendapatan ini juga dipengaruhi oleh permintaan. Permintaan yang semakin besar akan membuat pendapatan semakin besar sehingga menambah profit. Adapun di sini pendapatan juga dipengaruhi oleh harga jual, harga biaya bahan baku, dan berbagai biaya lainnya. Selanjutnya di sini juga ada biaya produksi yang dipengaruhi oleh biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya operasional. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan stock and flow diagram. Di sini saya sudah melampirkan terkait jurnal juga itu formulasi dari stock and flow, di mana berdasarkan jurnal itu ada 18 variabel yang nantinya akan diwakili oleh 2 stok yang dimana nanti di software Vensim dan PowerSim itu menggunakan tipe level. Untuk penggunaannya di sini ada 2 stok yaitu stok buah dan stok profit. Di sini sudah terlihat. Dan di sini juga terlihat formulasi yang digunakan untuk menginputkan data pada software nantinya, bisa software PowerSim dan Vensim. Di sini juga dilihatkan tipe-tipe dari setiap variabel dan unit atau satuan dari setiap variabel. Selanjutnya di sini digambarkan stock and flow berdasarkan jurnal dan berdasarkan formulasi yang sudah ada pada tabel formulasi tadi. Pada kasus di jurnal ini terdapat 2 skenario. Untuk skenario pertama itu berfokus pada pengurangan biaya produksi dengan membuat biaya bahan baku, tenaga kerja, dan operasional itu berfluktuasi dalam rentang yang lebih rendah dan terkendali menggunakan formulasi random uniform.
Kenapa kita menggunakan random uniform di sini? Karena untuk menginputkan data yang sudah ditentukan itu, kita berharap bahwa probabilitas untuk munculnya setiap data itu adalah sama, sehingga dapat digunakan fungsi random uniform pada VenSim dan fungsi uniform saja pada PowerSim. Melalui pendekatan ini juga dilihat bahwa biaya harian menjadi lebih efisien, di mana biaya bahan baku itu turun ke kisaran 50 hingga 70.000, tenaga kerja itu 50 hingga 100.000, dan operasional 20 hingga 50.000, sehingga total biaya produksi ini itu dapat ditekan dan berdampak langsung pada peningkatan profit UMKM Jus Kairos. Pada skenario kedua itu berfokus pada peningkatan jumlah permintaan, dan di sini juga menggunakan fungsi yang sama, yaitu random uniform pada software VenSim dan fungsi uniform saja pada PowerSim. Di sini dibuat fluktuasinya antara 40 hingga 70, sehingga menggambarkan kondisi pasar yang lebih aktual atau lebih nyata. Variasi ini tuh juga meningkatkan volume penjualan dan pendapatan harian. Sementara biaya produksi tetap stabil sehingga profit menjadi lebih dinamis dan menunjukkan kecenderungan yang naik atau kecenderungan positif atau tren positif dibandingkan dengan kondisi dasar. Terakhir, kesimpulan yang dapat diambil pada penerapan jurnal ini yaitu menyimpulkan bahwa profit UMKM Jus Kairos ini itu dapat ditingkatkan melalui dua strategi utama. Strategi yang pertama adalah efisiensi biaya produksi dan peningkatan permintaan. Pengurangan biaya bahan baku, operasional, serta tenaga kerja. Misalnya dengan menyesuaikan jumlah pekerja dan mengelola stok lebih efisien, terbukti mampu untuk menekan total biaya sehingga profit bisa meningkat. Sementara itu juga penerapan untuk solusi kedua, penerapan permintaan yang fluktuatif dan lebih realistis, yaitu tadi kita menggunakan 40 hingga 70 unit per hari, itu menunjukkan kenaikan pendapatan yang berdampak langsung pada profit, di mana permintaan jus yang dipengaruhi pola konsumsi mahasiswa, musim libur, akhir pekan, dan cuaca juga menjadi faktor penting yang dapat dimanfaatkan untuk memaksimalkan penjualan. Secara keseluruhan, kombinasi strategi efisiensi biaya dan pemahaman perilaku permintaan ini bisa menjadi kunci dalam meningkatkan profitabilitas Jus Kairos. Sekian presentasi dari tugas besar mata kuliah sistem dinamis dari saya. Salah dan janggal saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.